Jadi, jadi kemarin-kemarin yang di terakhir kan kita udah sampai sini ya soal yang soal yang waktu itu ini pretest angkatan 2018. Karena udah selesai kan tinggal beberapa soal saja yang terakhir. Jadi aku rencananya kakak mau bahas lagi soal yang lain ya. Tapi ini lebih spesifiknya sih untuk soal-soal yang lebih bagian awal SMA ya atau yang mirip dengan kimia semester pertama gitu. Jadi ini aku ambil dari referensi yang kimia kelas 10 gitu. Jadi kalau di bagian kimia dasar satu TPB-nya berarti ini seenggaknya sampai materi UTS ya. Nah, jadi ada 30 soal PG yang akan diselesaikan di sesi 2 jam ini ya. Kita coba selesaikan ke 30 soal ini gitu. Tapi ini singkat-singkat ya. Singkat-singkat sih. Ya, semoga aja kita bisa keburu ya mengerjakannya. Oke, dari soal yang pertama. Dari bagian yang pertama ini tentang sifat-sifat larutan ya. Perbedaan antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, pertama dilihat dulu dari nomor satunya ini kita diminta untuk menentukan kelompok larutan mana yang dapat menghantarkan arus listrik. Berarti yang tergolong larutan elektrolit ya. Larutan itu secara umum berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik dibagi menjadi dua macam ya, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit hmm, secara umumnya juga dibagi menjadi dua ya, menjadi larutan elektrolit yang lemah dan larutan elektrolit yang kuat. Larutan elektrolit lemah berarti ini artinya larutannya terurai atau terionisasi hanya sebagian saja. Terionisasi sebagian misalkan contohnya seperti asam lemah, basa lemah ya seperti itu. Sedangkan yang merupakan larutan elektrolit kuat berarti terionisasinya seluruhnya atau secara sempurna. Berarti yang termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat diantaranya ada asam kuat, basa kuat, dan juga garam. Satu lagi berarti yang termasuk jenis larutan adalah larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit ini tidak menghantarkan listrik ya, jadi tidak terionisasi atau tidak terurai sama sekali. Biasanya yang termasuk larutan non-elektrolit merupakan yang bahan penyusunnya adalah bahan-bahan organik seperti atom C atau H, O, N ya seperti itu. Contohnya larutan yang mengandung atom-atom CHON. Yang termasuk ke dalam larutan non-elektrolit ini seperti gula ya, alkohol, kemudian seperti urea ataupun hidrokarbon lainnya yang terdiri dari C dan H seperti alkohol atau gula dan lain sebagainya. Ya, berarti kalau kita jawab soal ini yang dapat menghantarkan arus listrik, di sini ada metanol enggak ya.
Metanol udah termasuknya non-elektrolit. Urea juga tidak ya. Ini tidak, tidak, dan juga kalau garam dapur masih bisa ya yang ini. Asam cuka masih bisa, karena asam cuka kan asam lemah ya. Termasuknya namanya asam asetat, CH3COOH. Hmm, ini metanol enggak. Gula pasir juga tidak ya yang termasuk golongan senyawa CHO. Gula kan kandungannya glukosa berarti tidak termasuk larutan elektrolit. Kalau aki zur ini maksudnya larutan aki ya. Larutan aki kan biasanya tersusun dari asam sulfat. Nah, jadi ini masih bisa. Jadi jawabannya yang E. Oke, masih mudah ya ini. Kemudian yang berikutnya nomor 2. Nah, eh, dilakukan percobaan untuk mengetahui daya hantar listrik dua jenis larutan sesuai ilustrasi berikut. Hmm, kalau kita perhatikan di sini komposisinya sama ya sepertinya. Ada larutan asam nitrat, tapi yang beda itu pelarutnya. Ada yang dilarutkan dalam klorobenzena dan ada juga yang di dalam air. Air masih tergolongnya elektrolit lemah karena dia bisa menghantarkan listrik walaupun tidak kuat ya. Tapi kalau klorobenzena ini kan benzena yang ada gugus Cl-nya, kloronya. Klorobenzena itu kan seperti ini. Ini benzennya terus ada kloro gitu. Nah, itu termasuknya larutan non-elektrolit. Jadi kalau yang tidak dapat menghantarkan listrik itu kalau yang si larutan HNO3-nya dalam klorobenzena. Nah, kalau yang kita lihat di gambar nomor 1 ini, hmm, klorobenzenanya yang warnanya agak gelap ya, berarti yang ini. Dia nggak nyentuh sampai ke bagian airnya, berarti yang ini tidak akan menghantarkan listrik. Yang bisa berarti yang kedua ini, karena si bagian uh, elektrodanya ya, mungkin elektroda itu nyampe ke bagian HNO3 dalam airnya. Berarti ini keduanya larutannya tidak bercampur ya, karena kan mungkin beda massa jenis juga, jadi terpisah menjadi dua fasa seperti itu. Berarti yang ada duanya udah pasti nyala, dan yang ada satu udah pasti enggak ya gitu. Nah, yang dapat menghasilkan lampu menyala, berarti antara optionnya B sama D ya. Nah, keberadaan serabut ini, serabutnya kan ya cuma dari bagian atasnya ya berarti. Tap- Tapi si bagian elektrodanya tetap mengenai bagian larutan HNO3-nya dalam air. Mungkin ini pengaruh serabutnya dapat apa ya? Memperkecil luas daerah elektrodanya aja yang mengenai bagian airnya ya gitu. Jadi hmm, lampunya tidak akan begitu terang kalau dibandingkan yang kedua. Tapi kalau disimbolkan menyala atau tidaknya, berarti dapat kita simpulkan yang ketiganya ini bisa untuk menghantarkan listrik dan dapat membuat lampunya menyala. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut nomor 3, masih tentang konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit. Hmm, pernyataan yang benar mengenai data ini adalah apa ya? Jadi dilakukan uji daya hantar listriknya terhadap larutan urea, asam karbonat, dan asam klorida murni. Oh, berarti ini dinamakan X, Y, dan Z-nya itu di antara ketiganya itu ya. Tapi hmm, kita nggak tahu X, Y, Z-nya masing-masing
urea atau asam karbonat atau asam klorida murni. Berarti harus kita tentuin ketiganya ini termasuk elektrolit kuat atau lemah gitu. Atau non elektrolit. Udah jelas asam klorida murni itu berarti kan asam kuat. Berarti yang merupakan asam kuat yang adalah zat hmm, ini ya lampunya nyala. Berarti yang X dan karena gelembungnya yang dihasilkan lebih banyak. Berarti yang si X ini adalah HCl. Kemudian yang zat Y-nya lampunya tidak nyala ya, tapi mati. Berarti ini bisa kita simpulkan urea dan yang terakhirnya Z-nya berarti asam karbonat atau H2CO3. Ini aja deh. Jadi pernyataan yang benarnya tinggal kita cocokkan aja ya sama larutan yang udah kita tebaknya. Jadi yang benar adalah yang gak ada yang benar. Dia adalah larutan asam karbonat. Enggak ya. Z merupakan larutan urea. Tidak juga. X-nya merupakan asam karbonat. Y-nya adalah asam klorida murni. Yang ini D nggak mungkin ya. Yang oh berarti yang kalau di sini antara HCl sama H2CO3-nya malah kebalik ya sepertinya. Tapi kita pilih jawaban yang paling mungkin saja deh yang paling mendekati. Kalau lampu menyala dan menghasilkan banyak gelembung, berarti udah pasti dia sifatnya elektrolit kuat ya. Sedangkan yang pilihan D, asam klorida murni harusnya menghasilkan listrik ya, menghantarkan listrik. Berarti ini tidak mungkin yang D. Yang E juga sama, harusnya dia non-elektrolit sifatnya. Berarti yang jawabannya benar adalah yang C. Oke, kita lanjutnya nomor 4. Ini pilihannya belum ada. Coba aku pindahin dulu file soal lengkapnya. Hmm. Oh, nomor 4. Berarti kan tabel berikut dari larutan HF sama KF ya. HF dan KF ini sama-sama mempunyai anion F, yaitu ion fluorida, tapi keduanya merupakan larutan yang berbeda jenis. HF itu merupakan asam, kalau KF merupakan garam. Tapi karena sifat H itu kan termasuk non-logam, dan kalau yang KF termasuknya logam. KF itu berarti senyawa ionik dan HF karena dua-duanya sifatnya non-logam, berarti ikatannya adalah kovalen. Nyala lampunya redup kalau yang HF dibandingkan dengan KF yang terang. Tapi mungkin keduanya masih sama-sama termasuk larutan elektrolit ya, meskipun yang HF ini cenderung lebih lemah daripada yang KF-nya. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa daya hantar larutan daya hantar listrik larutan HF lebih baik daripada KF tidak ya. Harusnya KF yang lebih baik. Semua senyawa kovalen terionisasi sebagian dalam air. Pernyataan ini mungkin benar ya. Kemudian yang
C. Jumlah ion larutan Kf lebih banyak. Benar, karena terionisasinya seluruhnya, sedangkan Hf hanya terionisasi sebagian. Untuk yang D, semua larutan senyawa fluorida merupakan elektrolit lemah. Tidak juga, karena kan ada larutan Kf yang merupakan elektrolit kuat. Senyawa yang mudah larut dalam air merupakan elektrolit kuat. Hmm, bukan ya, nggak selalu. Karena kalau dari kolom yang kiri ini, memang sifatnya mudah larut dalam air, tapi bukan elektrolit kuat ya. Hf itu elektrolit lemah. Jadi jawaban yang benarnya adalah jawaban yang B tadi. Semua senyawa kovalen terionisasinya sebagian jika di dalam air. Berarti yang A ini kalau kita perbaiki kalimatnya harusnya yang Kf lebih baik daripada larutan Hf. Kebalik, semua senyawa kovalen terionisasi sebagian benar, berarti benar ya yang B. Kalau yang C-nya jumlah ion larutan Kf, ini C yang C benar ya? Maaf, maaf. Kayaknya aku salah baca tadi. Tapi yang C juga benar ya. Iya juga ion Kf lebih banyak. Karena K-nya lebih kuat daripada F. Tapi mungkin lebih tepat yang C ya harusnya. Karena kan C ini senyawa ionik. Berarti ionik kan akan terurai jadi hmm, K plus dan F minus. Sementara HF memang sih bisa juga. Tapi karena disebutnya senyawa kovalen ya. Berarti kovalen itu kan identiknya tidak terurai ya sepertinya. Mungkin 50-50 juga sih ini antara B sama C. Tapi lebih prefer yang ke C ya sepertinya. Jadi jawabannya yang C. Kayak kemudian nomor 5 ini soal tentang penentuan bilangan oksidasi. Ada beberapa aturan untuk menentukan bilangan oksidasi, mulai dari golongan si unsurnya ataupun dari keseluruhan muatan ya seperti itu. Misalkan yang PCl3. PCl3 ini karena kita mau menentukan biloks unsur P-nya, berarti kita tentukan biloks yang unsur satunya lagi dulu ya. Berarti biloks Cl itu sesuai dengan golongannya, karena golongannya dia plus 7, biloksnya akan sama dengan muatannya yaitu -1. Kemudian aturan berikutnya yaitu uh, total biloks dari semua atom yang ada di senyawa harus berjumlah 0. Kurang tepat. Harus berjumlah setara dengan muatannya. Karena PCl3 ini kan molekul yang netral, jadi jumlah muatannya 0. Sehingga total biloks Cl-nya kan -3. Berarti total biloksnya P-nya harus +3. Oke, kemudian aturan berikutnya lagi, jika ada unsur bebas yang berbentuk molekul, jadi unsur bebas itu yang hadir dalam wujud dapat ditemukan di alam, seperti kalau gas-gas misalkan H2, ya, O2, N2, F2, Cl2 gitu. Pokoknya unsur-unsur gas yang diatomik itu biloksnya 0. Termasuk juga untuk P4 ini. P4 ini fosfor padat yang tidak bereaksi atau punya interaksi sama unsur lain kan hanya P saja. Berarti dia biloksnya adalah 0. Kalau Na3PO4 mungkin ini kita kotret dulu.
Nah, biloxnya Na itu sesuai dengan golongannya dia berarti plus satu ya. Total bilox dari senyawa Na3PO4 harus sama dengan muatan totalnya yaitu nol. Plus satu dikali 3 jadi plus 3. Terus yang PO4 kita tentuin dari O-nya ya. O-nya kan golongan 6 jadi muatannya min 2. Sehingga biloxnya pun sama seperti muatannya yaitu min 2. Min 2 kali min 4 jadi min 8. Sehingga totalnya ini nol berarti bilox atom P-nya adalah plus 5 ya. Ada nggak jawabannya? Ada yang 3 nol, dan plus 5. Kalau kita mau memisahkan si Na3PO4 ini jadi anionnya aja, misalkan PO43- juga bisa ya, seperti itu. Berarti total bilox di ion fosfat ini sama dengan muatannya yaitu min 3. Biloxnya O totalnya adalah min 8. Jadi sama aja ya kalau mau kita lihat secara ion ataupun secara keseluruhan senyawanya pasti sama. Tapi harus hafal juga mungkin ya muatan ion poliatomiknya seperti fosfat min 3 atau kayak yang min 2 contohnya sulfat, karbonat, oksalat ya seperti itu. Oke, berikutnya kita kerjakan nomor 6. Reaksi antara kalsium tiosulfat. Hmm, kalsium atau kalium ya? Ini kayaknya kalium deh. Soalnya kan atomnya K bukan Ca. Mungkin kalium ya yang benar maksudnya. Reaksi antara kalium tiosulfat dan asam bromida menghasilkan belerang sesuai dengan persamaan berikut. Nah, zat yang mengalami reaksi disproporsionasi apa? Disproporsionasi itu artinya yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasinya adalah spesies atau senyawa yang sama. Dari kata dis ya, berarti ini sebelumnya hanya satu senyawa dan dia secara simultan mengalami reduksi dan oksidasi. Jadi disebutnya reaksi autoredox. Kalau kebalikannya disproporsionasi berarti konproporsionasi atau yang disebutnya anti-autoredox. Ya, seperti ini. Berarti tinggal kita cek aja bilangan oksidasinya. Awalnya si S ini punya bilox berapa sih? Kalau kita kotret K2, S2O3, bilox K-nya harusnya plus 1 karena golongan 1, O-nya min 2, min 2 kali 3 min 6, plus 1 kali 2 jadi plus 2. Plus 2 kurang 2X kurang 6, plus 2X ya, kurang 6 sama dengan 0. Berarti X-nya jadi 2. Jadi biloxnya si S ini adalah plus 2 ya. Dari bilox plus 2 ini dia bisa ada yang turun, ada yang naik. Kalau turunnya jadi lihat S yang di sini dan O-nya yang ada di SO2. Bilox S saja dia 0 karena kan unsur bebas. Bilox S di SO2 karena biloxnya O adalah min 2, jadi bilox S-nya plus 4. Jadi jawabannya yang A. Langsung ya kita ketemu yang pertama. Teman-teman jangan bingung antara muatan sama bilox ya. Beda antara keduanya. Muatan itu berarti artinya kayak elektron yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan oktet gitu. Misalkan kalau muatan S kan min 2, 2 min karena dia
dia harus menerima dua elektron supaya keadaan si atom S-nya menjadi oktet. Sementara kalau bilox adalah bilangan yang berkaitan dengan reaksi reduksi dan oksidasi, bukan tentang elektron lagi, beda. Ya, sampai nomor 6 kalau ada yang mau bertanya, silakan ya teman-teman bisa interupsi, bisa on mic atau tanyakan pertanyaannya di chat. Kemungkinan ini masih bagian reduksi oksidasi ya, jadi kita bahas cepat aja deh. Kayaknya mungkin nggak terlalu susah. Ini lebih ke konsep-konsep aja ya tentang bilox, larut, sifat-sifat larutan seperti tadi. Nah, kemudian nomor 7, yang mempunyai oksidator berupa gas oksigen adalah yang mana? Oksigen itu kalau dia disebut oksidator, berarti dirinya sendiri mengalami reduksi. Kalau disebutnya sebagai reduktor, berarti dirinya mengalami oksidasi ya, seperti itu. Tinggal dibalik aja. Berarti O2-nya mengalami reduksi. Mana yang mengalami reduksi? Berarti kita cek di pilihan jawabannya. Semuanya ini awalnya nol ya, kalau yang di produk, di reaktan. Ini udah jelas jawabannya yang B ya, karena di poin B ini di log O-nya nol. Kemudian turun menjadi min 2. Kalau yang F, misalkan ditanya biloxnya O, sedangkan biloxnya F itu kita tahu min 1. Berapa bilox O di OF2? Kita harus tentukan dari si F-nya dulu ya, karena F itu atau unsur-unsur halida, nggak sih F doang sih. Udah pasti biloxnya min 1 ya, karena F itu unsur yang paling elektronegatif, jadi hampir selalu dipastikan biloxnya juga negatif, karena sifatnya yang elektronegatif. Jadi total bilox F ini min 2, berarti total bilox O-nya adalah nol. Jadi bilox O-nya 0. 2. Maaf, maaf, salah, ngeja. Bilox O-nya di OF2 adalah 2 ya. Jadi kalau yang A malah si O2-nya disebut sebagai reduktor karena F-nya dari 0 jadi min 1 gitu. O-nya dari eh, O menjadi plus 2, dianya naik ya gitu, kebalik. Kalau di sini yang C, O2-nya sebagai produk, bukan bukan reduktor ataupun bukan oksidator ya, tapi hasil reaksi. Kalau yang D dan E-nya juga sama ya. O2-nya malah disimpan di produk. Jadi jawaban yang benarnya yang B. Kemudian nomor 8. Senyawa yang hanya dapat mengalami reaksi oksidasi ditunjukkan oleh yang mana? Oke, berarti ini kita fokusnya ke bagian senyawa belerangnya ya. Karena dari nomor di nomor 8 dari nomor 1 sampai 5-nya hanya ada belerang yang di belerang di semua opsinya. Kita tentukan biloxnya S di semua spesi ini. Kalau di nomor 1 dia biloxnya min 2 ya. Di Na2SO3 karena Na-nya biloxnya plus 1 dan O-nya min 2. Berarti biloxnya S di Na2SO3 adalah plus 4. Sebenarnya dia masih bisa teroksidasi sih. SO2 juga sama ya. Biloxnya dia plus 4. MgSO4 juga sama-sama. Enggak, MgSO4 plus 6 ya sepertinya. Karena Mg-nya udah 2 plus. Untuk mengimbangi bilox O-nya totalnya min 8, berarti bilox S-nya harus plus 6.
itu udah nggak mungkin teroksidasi lagi. Berarti MgSO4 hanya bisa mengalami reduksi. Berarti kita pilih yang jawabannya paling rendah ya, Bilox S-nya harusnya berarti yang satu saja. Jadi jawabannya yang E. Kalau yang nomor 5-nya Al2, S2O3 itu aluminium tiosulfat. Berarti kalau kita potret atau kita lihat dari ion tiosianatnya aja ya. Totalnya kan 2 min. Min 2 kali 3 min 6. Berarti total biloxnya adalah S-nya adalah fase 4. Jadi bilox S-nya plus 2. Jadi di sini yang dapat mengalami oksidasi yang biloxnya paling rendah ya si S-nya yaitu yang A, yang nomor satu di K2S lebih tepat. Kemudian kita lihat yang C, 9. Pasangan reaksi yang termasuk reaksi redox berarti di reaksinya terdapat perubahan bilox ya. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Cirinya mudah, pasti ini ada eh, perubahan biloxnya dan ada unsur bebas ya, mungkin yang bisa kita amati langsung. Di sini unsur bebas yang kelihatan hanya ada di reaksi satu, yaitu di senyawa Cl2. Cl-nya berarti ini hasil oksidasi dari bilox min satu jadi nol, berarti reduksinya dari yang MnO2 menjadi MnCl2. MnO2 itu bilox Mn-nya plus 4. Kalau MnCl2, Mn-nya plus 2. Berarti ini benar reaksi redox. Nomor satu benar. Kalau kita lihat nomor yang tiga, ini tiga mungkin ciri khas reaksi asam basa ya. Udah pasti bukan. Ini bisa kita tulis aja. Asam basa. Nomor 4 pun sama ya teman-teman. Karena antara NO3 dan ion NO3 dan ion Cl-nya hanya berubah posisi ya. Kalau teman-teman belum tahu, yang reaksi 3 sama reaksi 4 itu disebutnya reaksi metatesis ya, reaksi pergantian ganda. Tukeran kan asalnya Cl-nya sama Na, kemudian bereaksinya dengan Ag. Begitu juga NO3-nya atau ion nitratnya bertukar tempat dengan si Cl-nya. Berarti nomor 4 termasuk reaksi asam basa. Jadi jawabannya yang termasuk reaksi redox, pilihannya A, nomor satu dan 2. Kalau kita tentuin bilox SN-nya sama Cl-nya. Hmm, oh, Cl tetap sama ya, berarti yang berbedanya Hg-nya. Hg-nya ini berubah dari plus 2 jadi plus satu. Plus satu dikali 2 plus 2. Total bilox Cl-nya min 2. Jadi eh bilox Hg-nya plus satu. Kalau SN-nya teroksidasi dari plus 2 jadi plus 4. Oke, sampai nomor 9 udah. Oke, nomor 10. Spesies yang bertindak sebagai reduktor dan oksidator. Hmm, reduktor berarti dirinya yang mengalami oksidasi dan oksidator dirinya yang dirinya mengalami reduksi. Kita lihat Mg-nya, berarti dia dari bilox 0 menjadi bilox plus 2 karena mengalami oksidasi berarti dirinya adalah reduktor ya. Reduktornya Mg.
H-nya juga awalnya biloxnya 0. Kalau di H2O dia biloxnya plus 1. Berarti H-nya juga mengalami oksidasi. Jadi sebagai reduktor. Jadi jawabannya yang C ya. Mg dan H2. Oksidatornya adalah HNO3 karena atom N-nya mengalami reduksi dari plus 5 menjadi di NO3 ini enggak ya. Ada yang bilox N-nya berbeda di NH4NO3 sepertinya. Ya benar, di sini N-nya -3. Sepertinya kalau bilox N di yang MgNO3 harusnya sama plus 5 ya, karena kan nitratnya awalnya NO3, kemudian di sini NO3 lagi, jadi harusnya sama. Plus 2 ditambah plus 5 kali 2 plus 12. Kalau bilox O-nya -2, -2 dikali 6, -12 juga ya, benar. Jadi yang bedanya bilox N di NH4NO3. Berarti memang ya bilox N yang di senyawa amonium nitrat ini NH4NO3 ada dua. Ada yang satunya -3, ada yang satunya +5. Tapi hal itu benar ya, bisa. Karena kan keduanya merupakan ion yang berbeda. Ion NH4 plusnya bermuatan total +1, sedangkan ion nitrat bermuatan total -1. Oke, sampai nomor 10 cukup jelas ya, paham. Kita lanjut lagi, aku masukin dulu soal yang berikutnya. Nomor 11 ini tentang tata nama ya. Sekarang kita kayaknya udah masuk ke materi baru lagi. Tentang tata nama unsur senyawa dan persamaan reaksi. Tapi ini mungkin singkat-singkat ya jawabannya, kita agak cepet aja biar bisa bahas soal lain yang lebih sulit tingkat kesulitannya. Cu nitrat ya. Berarti ini kita lihat muatan Cu-nya harus dituliskan dengan spesifik. Karena Cu itu bisa Cu2 atau Cu1. Kita bisa tahu dua atau satunya dari mana? Dari si indeks yang ada di nitratnya. Karena ini dua, berarti kan miliknya Cu. Berarti tembaganya adalah tembaga 2 nitrat. Oh ya, di sini ada pilihan yang mirip ya, C sama D. Bedanya hanya di nitrit dan nitratnya aja. Ion nitrit itu namanya NO2-. Ya. Beda sama ion nitrat. Nah, berhubung dua-duanya ini kan senyawa ionik. Kalau senyawa ionik tidak perlu menggunakan awalan mono, ditri, dan seterusnya gitu untuk penamaan namanya. Jadi kalau yang ada dituliskan di klorida kayak gini udah pasti salah ya. Nah, terus yang nomor A, B-nya, opsi A dan B-nya, karena tembaga ini termasuk seng juga sih sebenarnya. Tembaga dan seng, eh, oh ya, yang seng harusnya ada ininya ya, ada muatannya. Tembaga dan seng itu dua-duanya unsur transisi.
yang mereka adanya di golongan B. Jadi harusnya hmm, menggunakan angka Romawi ya di namanya. Tapi ini mungkin penamaan pemberian bilangan Romawi di nama itu untuk membedakan aja, maksudnya dia logam transisinya bermuatan berapa tuh. Karena Zn udah pasti 2, jadi langsung seng klorida namanya. Nggak perlu dituliskan lagi seng 2 klorida. Jadi di sini yang benar langsung aja ke yang D. Terus ya, senyawa ionik tanpa penggunaan prefix. Yang menggunakan prefix itu untuk senyawa kovalen ya, seperti karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur trioksida, ya misalkan seperti itu. Dinitrogen pentaoksida. Tapi untuk kata-kata yang pertamanya tidak menggunakan prefix ya. Kita mengenal CO kan karbon monoksida, bukan monokarbon monooksida. Dan senyawa-senyawa yang udah umum seperti air ya, ya sudah disebutnya air aja, water gitu. Enggak H2O disebutkan nama IUPAC-nya, misalkan jadi dihidrogen monoksida ya gitu, enggak kok. Oke. Selanjut nomor 12. Rumus kimia dan nama senyawa yang dapat dibentuk oleh ion-ion tersebut. Kita lihat yang A dari Ni2 plus dan S2 min. Berarti rumus kimianya benar ya, NiS. Tapi namanya kurang tepat karena harusnya nikel 2 sulfida. Kemudian yang nomor 3, kayak barium. Benar sih nomor, yang B, CrOH3 benar ya. CrOH3 kali krom 3 hidroksida benar. Yang D-nya barium fosfat. Oh, ini salah ya. Barium fosfat harusnya ada indeksnya dia. Karena fosfat itu muatannya kan 3 min, berarti ditulisnya Ba3 dalam kurung PO4 dua kali. Ini tapi namanya benar ya. Barium fosfat tanpa adanya prefix seperti tribarium difosfat gitu enggak ya, karena senyawa ionik. Kalau NiOH2 benar namanya, benar rumus kimianya, tapi namanya nggak pakai di ya. Langsung aja nikel 2 hidroksida. Kalau barium sulfida tidak perlu menggunakan dua lagi di rumus BAS2-nya. Langsung tinggal BAS karena muatannya sama-sama plus 2. Namanya namanya benar ya, barium sulfida. Jadi jawabannya yang C. B. Oke, nomor 13. Gas amonia direaksikan dengan gas oksigen, maka akan menghasilkan gas nitrogen monoksida dan uap air. Persamaan reaksi yang tepat dan setara untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah apa? Kita tinggal cek aja si senyawanya ya yang benar dan disetarakan dengan koefisien yang tepat. Oh, ini berarti jadi reaksi redoks ya. Berarti harus kita setarakan. Hmm.
Kalau yang tanpa satuan, persamaan yang tanpa koefisien mereaksikan gas oksigen dan gas nitrogen. Nitrogen monoksida. Nitrogen monoksida berarti NO ya. Dan uap airnya H2O. Kalau berarti kalau ada opsi yang menuliskannya NO2 ini udah pasti salah ya. Berarti yang B ini bukan. Sisanya tinggal sebe- kita setarakan. Kita tulis di bawah deh. Ini nomor 13. NH3 tambah O2 jadi NO dan H2O. Berarti kita lihat eh, bisa disetarakan dengan cara manual ya. Nyocokin masing-masing atomnya. Jumlahnya berapa gitu. Di sini N-nya ada satu di kiri, N-nya satu di kanan. Berarti udah sama. Kalau dari H-nya pasti beda ya. H-nya di kiri ini 3, sedangkan di kanannya 2. Berarti H-nya beda. Tapi tinggal O-nya sama ya, kiri kanan. Udah 2 dan 2 juga. Berarti bedanya hanya di hmm, H-nya ya gitu. 3 dan 2. Berarti kalau kita ngeganggu yang kiri ini, kita kalikan 3/2. Jumlah N-nya jadi berubah juga ya. Hmm, kalau gitu O-nya dulu yang kita ubah ya. Harusnya yang N-nya jangan kita apa-apain supaya tidak berubah lagi si NH3-nya. Atau kalau dikali 2 gini, berarti H-nya dikali 3, H2O-nya dikali 3 maksudnya, dan O-nya ini jadi jumlahnya kan 4. Berarti ini dikali 2. Jadi ini yang udah setaranya. 2 2 1 3. Nggak ada ya. Hmm, oh iya, yang ininya belum dikali 2. Ya, berarti di kanan total O-nya ada 5. Berarti O2 yang ada di reaktannya kita kalikan 5/2. Jadi koefisiennya 2 5/2 2 dan 3. Uap air fasanya itu gas ya. Berarti jawabannya yang C. Hmm. Hmm. Teman-teman ini silakan boleh diisi dulu daftar hadirnya ya. Kita lanjut yang nomor 14. Perhatikan beberapa senyawa berikut.
Oke, pernyataan yang benar mengenai senyawa-senyawa tersebut, kita cek satu-satu pilihannya. Dari yang A, senyawa 2 mengandung 4 ion. Harus ditulisin dulu ya, mungkin ini namanya apa. Amonium oksalat, berarti ada dari NH4 plus ditambah dengan oksalat C2O4 2 min. Jadinya NH4 dua kali C2O4. Ionnya cuma ada 3 ya, berarti harusnya salah yang di jawaban di pilihannya. Yang B-nya aluminium tiosulfat. Aluminium itu Al13 ditambah tiosulfatnya S2O3. Tiosulfat itu kalau teman-teman belum hafal atau belum tahu, asalnya kan dari sulfatnya SO4 2 min. Kalau ada tionya di depan berarti salah satu atom O-nya diganti dengan S ya seperti itu. Jadi nambahkan S-nya satu, O-nya berkurang satu, jadi S2O3. Berarti kalau muatannya 2 minus, setelah digabung ini nama senyawanya jadi Al2S2O3. Totalnya hanya ada 3 ion juga. Kalau natrium perklorat berarti ini Na plus dan perkloratnya ClO4 min. Teman-teman nanti mungkin bisa baca-baca lebih lanjut ya buku Brady gitu atau hafalin lagi nama-nama anion poliatomik dan rumus senyawanya tuh seperti apa apa saja gitu. Ini namanya jadi NaClO4 dan hanya mengandung 2 ion. Kalau besi 3 fosfat, besinya 3 plus, fosfatnya PO4 3 min. Jadi hanya terdiri dari 2 ion ya, Fe dan PO4. Nomor 2 udah salah ya, berarti karena nomor 2 tadi 3 ion. Senyawa satu mengandung satu kation dan 2 anion. Kebalik ya, harusnya 2 kation dan satu anion. Karena amoniumnya ada 4, ada 2 2 NH4 plus dan satu anionnya C2O4 2 min. Senyawa 3 mengandung kationnya poliatom. Enggak ya, karena nomor 3 kan natrium perklorat, berarti bukan kation yang poliatom, tapi anionnya. Yang D-nya jumlah ion dalam senyawa 3 lebih banyak dari 2. Enggak ya, tadi kan 2 sama yang B, 2-nya 3. Lebih sedikit ini. Yang E-nya harusnya benar. Senyawa 4 mempunyai ion yang sama dengan 3, benar ya. Sama-sama 2 ion. Jadi jawabannya yang E. Oke, sekarang penyetaraan reaksi. Jika reaksi diserahkan, harga koefisien A, B, C, D berturut-turut berapa?
Di yang produknya di bagian ion nitratnya ada dua ion nitrat ya. Berarti ini dikalikan dua. Jadi Ag-nya ada dua, di kanannya dikali dua aja. Udah ya, tinggal kayak gitu aja. Karena yang kita lihat bisa berdasarkan keseluruhan bagian ionnya yaitu NO3. Jadi jangan dilihat per atom, dilihat jumlah N dan O-nya ya. Tapi langsung aja keseluruhan NO3-nya gitu. Karena ion nitrat kan udah satu kesatuan. Jawabannya yang C. Kemudian nomor 16. Setelah reaksi disetarakan, pasangan zat yang memiliki koefisien sama. Nah, berarti kita perlu cek satu-satu. Hmm, MN-nya sama ya, kiri kanan. Jumlah H-nya ada satu di kiri dan di kanannya dua dari H2O. Berarti ini kita kalikan dua. Tapi di kanan ada empat. Berarti langsung aja dikali empat. Kalau gitu H2O-nya dikalikan dua. Udah ya, sama. Koefisien HCl-nya 4, koefisien H2O-nya 2. Cl2-nya tidak perlu kita ubah dan MnCl juga nggak perlu diubah. Jadi yang punya koefisien sama bisa yang MnO2, MnCl2, dan juga Cl2. Kalau ada H2O, enggak ya? Hmm, benar nggak sih? Mn-nya 1. Oke. O-nya 2. H-nya 4. Cl-nya 4. Oke, udah benar. Ya. Jadi yang ada H2O dan HCl-nya salah. Jadi jawabannya yang D. Oke, nomor 17. 6. Ini tentang stoikiometri sekarang. Dalam ruang tertutup, 1,2 gram logam magnesium direaksikan dengan gas oksigen dan menghasilkan 2 gram magnesium oksida. Kalau nggak salah ini bagian awal-awal banget stoikiometri ya, yang ngejelasin tentang hukum-hukum stoikiometri, seperti hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier. Nah, coba kita tulis dulu persamaan reaksinya. Logam magnesium itu Mg, fasanya solid, ditambah dengan gas oksigen. Hmm, dua, enggak, O2 ya, O2 gas maksudnya. Oh, tapi ini mah tinggal dirasain aja ya, dan dikurangin aja selisihnya nggak sih? Jadi kan produknya menghasilkan magnesium oksida solid. Dan ini kan penerapan hukum kekekalan massa ya. Disebutnya juga kan dalam ruang tertutup lagi. Berarti tidak ada perpindahan massa yang keluar dari si wadah atau ruangannya. Logam magnesiumnya 1,2 gram, hasilnya 2 gram magnesium oksida berarti massa gas oksigennya 0,8 ya. Tinggal dikurangin aja. Seharusnya ini ada koefisiennya sih setengah. Jadi kalau disetarakan lebih lengkap, koefisiennya kan ini jadi 2 mgs dan 2 mgo. Jadi ini jawabannya 0,8 yang B. Nomor 18.
Nomor 18. Data hasil percobaan reaksi antara unsur belerang dan gas oksigen disajikan dalam tabel berikut. Jika oksigen yang direaksikan sebanyak 3,2 gram, maka massa belerang yang dibutuhkan berapa? Oke, berarti ini kita perlu tentuin dulu perbandingan yang paling sederhananya ya antara si belerang sama oksigen. Belerang itu S ditambah oksigennya O2, menghasilkan belerang dioksida yang disebutnya dengan SO2. Kalau di contoh yang percobaan satu, massa belerangnya 5 gram, oksigennya 8 gram. Berarti ada kemungkinan yang berlebih ya. Hmm, harusnya 4 banding 1 banding 2 nggak sih? Ya kan? Tapi perbandingannya beda ya antara yang nomor satu sama 2. Ini nggak nomor satu 1 banding 2, tapi yang nomor duanya 1 banding 1. Berarti yang nomor satu itu berlebih ya. Sedangkan yang nomor duanya harusnya perbandingannya 1 banding 1. Jadi kalau kita punya oksigen yang direaksikan sebanyak 3,2 gram, dia ada di sini 3,2. Ini mungkin harusnya 32 ya. Dan ini juga eh, belerangnya 4 gram, oksigennya 4 gram juga. Udah benar 8 gram. Belerang yang butuhkannya berarti sebanyak 1 banding 1 juga ya. Itu harusnya 3,2 gram. Jawabannya yang C. Tapi gimana ya? Ini yang percobaan satunya kayaknya agak salah deh datanya. Soalnya perbandingannya kan harusnya 1 banding 1 ya. Seperti yang nomor C-nya kan udah jelas benar. 16 sama 16 jadi 32. Tapi yang nomor satunya ini agak membingungkan ternyata. Karena perbedaannya dia 1 banding 2. Tapi ya udahlah, kita lihatnya berarti patokannya yang 2 dan 3 yang benar. Jadi perbandingannya 1 banding 1, yaitu 3,2 gram. Lanjut nomor 19. Kalau nggak salah nomor 19 ini berarti kan hukumnya si hukum Dalton ya, hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan ganda maksudnya. Jadi antara senyawa satu dan senyawa dua di unsur satu dan unsur dua di dua senyawa yang berbeda pasti selalu sama ya perbandingannya. Oke. Nah, senyawa satu ada ada dua-duanya, ada senyawa klorin dan ada oksigennya. Klorin dan oksigen dapat membentuk dua jenis senyawa. Kalau yang senyawa satu ya si Cl-nya ada 14,2 gram.
Berarti oksigennya sisanya dong 17,4 kurangin 4,2 jadi 3,2. Sedangkan di senyawa 2 katanya totalnya 23,8 gram. Mengandung 9,6 gram gas oksigen. Berarti 23,8 kurangin 9,6 jadinya 14,2. Sama ya, 14,2. Berarti yang bisa kita bandingin perbandingan massa oksigen ini ya udah 1:3 ya, seperti itu. Salah satunya dibuat sama dulu, yaitu yang Cl-nya. Kita lanjut yang nomor 20. Perhatikan tabel reaksi antara gas nitrogen dan hidrogen yang menghasilkan hidrazin. Berarti N2 tambah H2 jadi N2H4. Apabila reaksi dilakukan dalam ruangan tertutup dan hidrazin merupakan satu-satunya produk yang dihasilkan. Pernyataan berikut yang benar yang mana? Hidrazin yang terbentuk mengandung 70% nitrogen dan 30% hidrogen. Dibutuhkan sedikitnya 0,5 gram hidrogen untuk menghasilkan 4,5 gram hidrazin. Oke, berarti ini kita perlu tentukan dulu perbandingannya ya. Eh, Baik percobaan satu percobaan dua berarti massa N dan massa N2H4-nya saling berkaitan ya. Percobaan dua ini massanya 2 kali lipatnya dari yang sebelumnya. Dan massa N2H4 sebagai produk yang dihasilkannya jadi 2 kali lipat juga. Berarti kalau si massa N-nya ini kita kalikan 3, massa N-nya dari 7 menjadi 21 gram. Dan massa N2H4-nya kita kalikan 3 juga berarti hidrasi yang terbentuk 27 gram. Berarti ini udah jawabannya ya yang C. Yang lainnya nggak usah kita cek lagi. Kan udah nemu satu jawaban yang benar. Atau enggak yang D ya. Ini perbandingan massa dalam N2H4 tetap benar juga sih. Ya. Tapi lebih make sense yang nomor C ya. Mungkin karena dia juga kan tinggal mengalihkan aja si kelipatannya. Kayak nomor 21. Pada suhu dan tekanan tertentu, sebanyak 10 mili gas hidrogen tepat habis bereaksi dengan 5 mili gas oksigen menghasilkan uap air. Volume uap air yang dihasilkan berapa banyak? H2 tambah O2 menghasilkan H2O. Dengan perbandingan reaksi 2, koefisien reaksinya 2, 1, 2 ya. Karena O2-nya udah ada 2 aja di kedua reaksi. 10 mili gas hidrogen dan 5 mili gas oksigen. Ini juga udah sama kan dengan perbandingan koefisiennya ya, yaitu 2:1. Berarti
volume uap air yang dihasilkan adalah 10 liter ya. Jangan jawab jadi 15, 10 mili. Karena kan koefisiennya 2. Mungkin di sini bisa bisa aja banyak yang kejebak ya. Harusnya kita tetap memperhatikan perbandingan koefisien. Oke, nomor 22. Sebanyak 8 liter campuran gas metana dan propana terbakar pada suhu dan tekanan tetap. Jika perbandingan volume kedua gasnya sama. Oke. Oh, ya udah berarti kalau perbandingan volume keduanya sama berarti bisa kita simpulkan masing-masing ini 4 liter dan propananya 4 liter juga dong, ya. Berarti kita perlu tuliskan dulu persamaan reaksi yang setaranya. Persamaan reaksi pembakarannya. Tulis di sini ya, nomor 22. CH4 tambah pembakaran itu menggunakan gas oksigen ya dan menghasilkannya gas karbon dioksida dan juga uap air. Berarti kalau udah disetarain koefisien O2 dan H2O-nya 2. Nah, ini udah setara ya. Eh, berarti satu lagi yang propananya C3H8 tambah O2 jadi CO2 dan H2O. Ini dikali 3, H2O-nya dikali 4. Total O-nya jadi ada 6 tambah 4 jadi 10. 10 dibagi 2 jadi 5. Di sini tadi 4 liter ya. Kalau menurut hukum Gay-Lussac dan Avogadro ya, berarti perbandingan koefisien di persamaan reaksi itu sebanding dengan perbandingan mol dan volumenya. Jadi volume O2 yang dibutuhkan buat ngebakar CH4 di sini ada 8 liter. Kalau O2-nya untuk ngebakar CH3H8 berarti 5 kalinya ya 20 liter. Jadi 8 dan 20 liter. Oh, berarti dijumlahin sama yang CO2-nya juga. CO2 berarti ini volumenya sama ya, karena koefisiennya sama. Kalau yang ini 3 kalinya, jadi totalnya 16 liter. Kalau untuk CO2, O2-nya 28 liter. Jawabannya yang B. Yang A. Pada suhu dan tekanan yang diketahui di soal, sebuah tabung bervolume 2 liter dapat menampung 0,696 gram gas X. Berarti ini pakai persamaan gas ideal ya. Persamaan gas ideal itu persamaannya PV nRT. Nah, materi gas ideal ini akan kalian temui di awal semester 1. Enggak sih, pertengahan nanti. Karena kita punyanya massa gas X, berarti kita bisa mengaitkan mol yang ada di persamaannya dengan diganti jadi ampere MR ya. Kalau di sini kita ganti ampere MR, berarti persamaannya akan berubah jadi P kali V kali MR sama dengan massa kali R kali T. Jadi kalau mau mencari MR-nya tinggal kita pindahin P dan V-nya.
0,696. R-nya ketetapan gas ya. Ada yang R-nya satuannya liter ATM seperti yang ada di soal ini. Ada juga yang nilainya 8,314 Joule per mol Kelvin. Tapi pakainya ya karena yang berhubungan dengan gas kan, berarti yang ada satuan liter dan tekanannya pakai yang 0,082. Satuan suhunya dalam Kelvin. Berarti dari suhu yang ini 25 derajat Celcius ditambahin 273 jadi 298 dibagi P dan V-nya. P-nya tapi masih dalam satuan mmHg ya. Kita ubah dulu ke ATM. Karena satuan di R-nya kan satuan ATM. Nah, perhatikan ya, ini masih beda. Satu ATM itu 760 milimeter raksa mmHg. Berarti kita kalau mau mengubah dari mmHg ke ATM ini dibagi 760. Atau dari yang ini kan jadinya setengah ya. Volumenya 2 liter. 0,5 dikali 2 jadi 1 ya. Jadi ini jawabannya 17,018. Satuannya gram per mol. Sebenarnya kalau di ITB nanti ya, kalau kalian mengerjakan soal-soal ujian, ini harus ditulis juga satuannya gitu. Nah, kalian harus bisa juga menganalisa hasil satuannya akan jadi apa gitu. Kalau kita tuliskan ya dari lengkapnya, satuannya aja mungkin. Ini massa kan gram. Kalau satuan R tadi liter ATM per mol Kelvin. T-nya dalam Kelvin per hmm, berarti itu tekanan ATM dan volumenya kan liter. Berarti ini kecoret ya, liter ATM. Kelvinnya juga kecoret. Benar ya kan, tinggal sisa gram sama per mol. Jadi satuannya adalah gram per mol. Gas yang MR-nya 17 gram per mol apa? Kemungkinan NH3 ya. Ya nggak sih? Karena kan N airnya 14. Kalau H itu satu. Jadi gasnya kemungkinan gas NH3. Nggak ada yang lainnya. Kalau kalau O2 berarti ini MR-nya 32, CO2 kan 44 ya. SO2 64 gitu. Dicocokin lagi sama MR-nya. Pilihannya ada di yang halaman berikutnya. It's- Ya ada ya, jadi ya jawabannya yang C. Lanjut nomor 24. Gas berikut yang mempunyai jumlah molekul sama dengan 5,6 gram gas CO. Kalau jumlah molekul sama berarti jumlah molnya sama ya. Tapi beda ya antara jumlah mol dan jumlah molekul. Karena molekul itu berarti ngitung jumlah mol yang dikalikan dengan bilangan Avogadro. Tapi ya berhubung bilangan Avogadro juga selalu sama kan. Bilangan Avogadro itu 6,022 kali 10 pangkat 23. Jadi kalau jumlah molekulnya sama,
Maunya juga udah pasti sama. Jadi kita ubah aja ke mol. Si gram gas CO-nya 5,6 dibagi 28. Kayaknya ini jadi 0,2. Ya nggak? Ya, karena kan 0,1-nya 2,8. Berarti mana yang antara A sampai E ini maunya 0,2 juga. Berarti yang A dong. Karena gas H2 MR-nya 2. 1 bagi 2 udah 0,5. Enggak, sorry. Itu 0,5 ya. Sorry, sorry. Kalau yang B-nya 3,2 dibagi 32 0,1 ya. Enggak. 7,1 dibagi 71 0,1 juga. Enggak. 12,8 dibagi 64. Nah, ini baru yang benar ya. Jadi yang D. Kalau yang E 13,8 dibagi 46 0,3 ya dapatnya. Jadi jawabannya yang D. Nah, nomor 25 ini contoh soal yang mungkin ada di pretest tapi ini lebih susah ya. Eh, karena ada lambang ini HOTS-nya. High Order Thinking Skills. Berarti ini kita mau mencari rumus empirisnya. Rumus empiris itu kita udah pernah ya mungkin ngerjain soal ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang rumus empiris. Berarti rumus empiris itu nyarinya perbandingan mol setiap unsur-unsur penyusun senyawanya. Perbandingan mol antara C sama H sama O. C-nya tersusun dari 40% C. Oh ya, oke. 40. eh, Berarti kita bisa tentuin masanya dulu ya masing-masing. C-nya 40% dikali 30 gram berarti jadi 12 ya. Ya enggak? 12. Kalau H-nya 6,67%. 0,6 0,0667 kalikan 30. Jadi 2 gram. Berarti sisa O-nya 16. 30 kurangin 12 kurangin 2. Berarti masing-masing dibagi dengan AR-nya. Supaya jadi mol. 12 bagi 12, 2 bagi 1, 16 bagi 16. Jadi 1 banding 2 banding 1. Berarti rumus empirisnya adalah C banding H2, CH2O. Nah, MR dari rumus empiris ini kan 30 ya. Berarti kalau MR-nya rumus molekulnya yang sebenarnya 60, dari 30 ke 60 itu dikali 2. Jadi rumus molekulnya dikali 2 ini. CH2O dikalikan 2 jadinya C2H2, salah, C2H4O2. Tinggal dilihat aja mana yang merupakan C2H4O2 strukturnya. Yang E-nya ini udah pasti salah ya. Yang D salah, H-nya ada lebih. Kalau C
Salah juga, hanya ada 6. A juga salah, hanya ada lebih malah 9, 8 ya. Berarti yang benar yang B ini. Oke, jadi yang 25 B, kemudian nomor 26, massa karbon yang terdapat dalam sekian gram gula pasir. Ini bisa pakai perbandingan ya atau pakai rumus. Maksudnya rumusnya juga asalnya kan dari perbandingan. Hmm, kalau perbandingan itu berarti kita kan mau dicari massa karbon ya. Massa X dikalikan N-nya, maksudnya dikali massa X dibagi massa senyawa, sama dengan ARX dikalikan N. N itu adalah jumlah atom si X-nya ada berapa ya kalau dalam senyawanya. Ini adalah MR senyawanya per MR senyawa. Jadi kalau kita mau nyari massa karbon, ya massa si senyawanya 68,4-nya pindahin ke sebelah kanan atas ya dikali silang. Massa karbonnya di situ 60, massa karbon yang ditanya. N-nya jumlah karbonnya ada 12 ya. 12 dikalikan AR karbonnya 12 dibagi MR-nya si sukrosa ya ini namanya. Kalau nggak salah MR-nya 342 deh. 12 kali 12 144 tambah O11-nya 11 dikali 16 176. Ini jadi 310 320 tambah H-nya 22 benar ya 342 kali massa senyawanya 68,4. Jadi jawabannya 28,8. Dan nomor 27, sebanyak Z gram NH4Cl direaksikan dengan KOH sesuai reaksi berikut. Pada akhir reaksi diperoleh gas NH3 1,1 liter. Jika pada suhu dan tekanan tertentu, setiap mol gas NH3 22 liter. Dan setiap mol NH4Cl bermassa 53,5. Massa NH4Cl yang direaksikannya berapa gitu. Oh, berarti eh, dari volume NH3 dan massa NH4Cl-nya ini kita diubah dulu ke mol ya. Nanti dibandingkan sama koefisien reaksinya. Jadi ini reaksinya mungkin kita setarain dulu. Tapi udah sama ya kelihatannya. Hmm, N-nya 1, H-nya 4 tambah 1 5. Ini juga 5. K-nya 1, O-nya 1 juga. Ya, udah sama ya persamaan reaksinya. Ini kita ubah dulu ke mol.
Setiap mol NH4Cl bermassa 53,5 gram. Hmm, emang itu mR nah ya, berarti satu mol NH4Cl berarti kan mR-nya 14 tambah 4, 18. 18 tambah 53,5. 35,5 sama, benar. 53,5. Gimana ya, agak bingung nih. Oh, berarti ya kita bandingin koefisiennya juga dong. Koefisien NH4Cl sama si NH3 kan sama ya, 1 banding 1. Berarti molnya kan sama-sama 1 mol. Untuk yang di kalimat mulai dari jika ini ya, 1 mol NH3 katanya 22 liter. Berarti untuk sat, gas NH3-nya 1,1 liter. Berarti kan dia hmm, se- seper 20-nya ya, 0,05-nya dibandingkan yang 22. Berarti ya perbandingan aja gitu. 1,1 per 22 dikalikan 53,5. 53,5 dibagi 20. Jadinya 2,675. Kayaknya ini bisa dilogikain aja sih, nggak usah pakai rumus atau konsep kimia ya gitu. Jawabannya yang A. Nah, berikutnya nomor 28, urea merupakan salah jenis, kayaknya kurang typo ya kalimat di soalnya. Jika gas amonia tersebut diperoleh dari reaksi, oke, N2 tambah H2, dan massa gas nitrogen rata-rata yang digunakan setiap bulan sebesar 7.000 ton. Massa pupuk urea yang diproduksi setiap hari berapa gitu. Hmm, massa gas nitrogen yang digunakan setiap bulan 7.000 ton. Katanya satu bulannya diasumsikan 25 hari. Oh lah, berarti ini ya udah tinggal diubah dulu dari 1 bulan ke 1 hari berapa gitu. Berarti itu 7.000 ton sama dengan 25 hari ya, 1 bulan. Berarti satu harinya ya 7.000 dibagi 25. 40 dikali 7, 280 ton. Ini adalah massa gas nitrogen yang digunakan per 1 hari. Berarti yang mas dari gas N2 ini kita eh, pindahin dulu ke N2H3-nya, baru dari N2H3 pindahin ke massa pupuk ureanya.
Reaksi yang pertama udah setara belum ya? N-nya 2, tuh hanya ada 6, hanya 6. 2 kali 3 6. Berarti ini belum setara. Berarti ini kita kalikan 2 dulu yang H2O-nya. Oh, enggak, enggak. Hmm. Iya, berarti ini mungkin perlu dikali 2 ya. N-nya masih 1 soalnya. Bingung ya. Kok kita lewat dulu deh, biar nggak lama. Selesaiin di yang 29 dan 30 dulu. Statusnya oksida logam bervalensi 2 mengandung 71,43% massa logam. Jika ARO 16 gram per mol, berarti massa atom relatif si logam tersebutnya berapa? Tuh. Kalau logamnya mengandung 7, kalau logam yang terkandungnya 71,43%, berarti yang si ARO-nya itu sisanya persennya dong, 100 kurangin 71,43%, kan. 100 kurangin 71,43 jadinya 28,57%. Berarti AR logamnya 71,43 dibagi 28,57 dikalikan 16 gram per mol. Oke, jadi itu jawabannya. Ini juga perbandingan kok. Didapatnya ini 40. 40 hampir pas banget ya, 40,003. Bisa ditebak ini adalah unsurnya adalah Ca, kalsium. Oke, nomor 30. Ini nggak ada pilihannya. Oh ya, nggak ada pilihannya ya. Kayaknya ada di sini deh. Nah, yang ini. Jadi kita punya reaksinya di nomor 30 dan ditanyanya pernyataan yang benarnya yang mana. Tersedia 234 kilogram garam dan 400 gram kapur.
234-nya yang di sini ya, si NaCl dan garam, eh, kapurnya yang kalsium karbonat ini. Natrium karbonat kan salah satu untuk bahan untuk membuat kaca. Senyawa ini merupakan hasil dari garam dan kapur. Garamnya yang NaCl dan kapurnya CaCO3. Hmm, kalau kita punya reaksi dan kedua massa awal reaktannya itu diketahui ya, sebanyak sekian gram atau kilogram. Berarti kita bisa ngubah dua-duanya jadi mol dulu. Molnya itu kemudian dibandingkan mana yang habis bereaksi. Harusnya ini persamaannya kita setarain dulu ya. NaCl-nya perlu harusnya koefisiennya 2 nih, karena ada 2 Na dan 2 Cl. Kalau udah diubah ke mol, jadinya 234 kilogram dibagi dengan mR-nya NaCl ya, 58,5. Jadi ini 4 mol dapatnya. Persis banget jawabannya 4. Kalau yang CaCO3 molnya juga bisa dicari. M per mR berarti 400 kilogram dibagi CaCO3 tuh 100 gram per mol. Dia 4 mol juga. Tapi 4 mol CaCO3 itu untuk satu koefisien aja. Kalau yang NaCl kan untuk dua. Ya. Di sini yang merupakan reaksi membuatnya sebenarnya berarti si NaCl karena 4 mol itu untuk jumlah koefisien yang lebih banyak. 4/2 jika dibandingkan dengan 4/1. Jadinya kan bakal lebih kecil yang 4/2 kan. Berarti NaCl-nya akan habis bereaksi, sedangkan CaCO3-nya akan bersisa. NaCl-nya sebagai reaksi pembatas. Singkat aja deh VP. CaCO3-nya bersisa. Reaksi pembatas yang nomor A, salah ya. Biaya produksi akan efisien jika kapur yang digunakan 200 kilogram. Itu yang B ya, benar jawabannya ini. Karena supaya lebih efektif, supaya CaCO3-nya nggak bersisa, ya CaCO3-nya kan cukup perbandingannya setengahnya dari si NaCl ya, berarti cukup 2